melanjutkan tugas kami mengunjungi Museum Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Ikes selaku dosen pengampu mata kuliah Jati Diri Unsur. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naura Kadra dengan NIM akhir 93. Saya Karimatul Zahra dengan NIM akhir 005. Saya Safira Ranti Putri dengan NIM akhir 75. Saya Fadila Zahra Begina dengan NIM akhir 049. Saya Revolusi Humanita dengan NIM akhir 071. Berikutnya kami akan menampilkan video presentasi kami. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Museum Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan pahlawan nasional bangsa Indonesia yang memiliki nama asli Raden Sudirman. Beliau lahir di Kabupaten Purbalingga pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Jenderal Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950 karena penyakit yang ia derita yaitu tuberkulosis. Walaupun sudah lama wafat, ia meninggalkan sangat banyak sifat terpuji yang perlu kita teladani di kehidupan sehari-hari. Contohnya tanggung jawab, resiliensi, dan taat beribadah. Jasa-jasanya masih diabadikan di dalam Museum Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman, tepatnya di Purwokerto Barat. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, kita kan udah masuk nih ke Museum Jenderal Sudirman dan kita juga udah tahu nih sifat-sifat apa yang perlu kita teladani dari Jenderal Sudirman. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak drama berikut ini. Aduh, kok aku dapet D sih? Padahal kan aku udah belajar. Males udah tidur aja. Udah belajar juga. Ini jelek. Zahra, Zah, aku masuk ya Zah? Iya. Zah, kenapa sih? Ih, kalau ada apa-apa bilang apa? Aku nggak apa-apa, tapi aku lagi bete dikit aja. Aku udah belajar tapi aku dapat nilai D. Gak apa-apa, kebetulan aku mau belajar bareng sama teman-teman yang lain. Kamu mau ikut gak? Enggak. Udahlah, ikut aku aja, cepetan sini. Guys, Hai, ini ada satu teman kalian nih yang murung terus aku bawain. Kenapa murung sih? Nilainya jelek gara-gara gak suka belajar. ya aku udah belajar tahu. Duduk sini. Kok bisa nilainya jelek? Kenapa? Tahu, aku tuh tadi lagi main HP. Terus tahu ada notifikasi tuh nilai UTS-nya. Kok tiba-tiba aku dapet D, padahal aku semua tugas sudah aku kerjain. Makanya kamu tuh harusnya perhatiin tuh kayak nilai aktifan, nilai kuis itu harusnya kamu liatin tuh kamu dapet nilai bagus apa enggak. Belum tentu kalau tugas kamu semuanya selesai nilainya bagus kan. Ian, kayaknya kamu kurang belajar deh, soalnya waktu kemarin pas ujian juga kamu bukannya belajar lagi ngulang-ngulang, tapi malah main HP aja. Ya benar tuh kata Naura. Kayaknya kamu kalau di kelas lebih dengerin apa kata dosen deh. Kayak misal kalau dosen lagi denger apa jelasin, kamu lebih aktif nanya-nanya biar nilai keaktifan kamu juga keisi. Jangan main HP terus. HP terus.
azan tuh, salat dulu yuk. Aku sama Naura lagi nggak sholat. Ayo, ayo, ayo. Sholat. Ayo sholat. Nanti aja lah, aku masih pengen merenung deh. Ya nggak boleh gitu tahu, katanya mau berusaha jadi lebih baik. Kalau misalnya mau berusaha jadi lebih baik itu kan harus diimbangin sama sholatnya. Kalau kamu cuma usaha tapi nggak berdoa ya percuma. Udah deh, yuk sholat. Yuk. Yuk. Aku ke toilet dulu ya. Ya, setelah kita melihat video tadi, kita dapat mengambil keterkaitan antara mata kuliah Jati Diri Unsud dengan Jenderal Sudirman. Adanya mata kuliah Jati Diri Unsud di Universitas Jenderal Sudirman bertujuan agar mahasiswa-mahasiswanya dapat menerapkan perilaku teladan yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat tercipta sikap yang mulia. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Ia memiliki orang tua, ibu bernama Siem. Ketika kecil, ia diasuh oleh pamannya. Dan dengan adanya itu, ia mendapat gelar dari Jawa bernama Jenderal Sudirman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat teladan yang perlu kita ikuti dari Jenderal Sudirman. Itu sangat banyak. Pertama, ada patriotisme. Jenderal Sudirman sedari kecil sudah menanamkan rasa patriotisme. Ia bahkan dalam kondisi yang sakit, yang pernah terkena tuberkulosis, dia tetap memimpin perang dalam melawan penjajah. Dan yang kedua, ada keberanian dan pantang menyerah. Keberanian dan pantang menyerah dari Jenderal Sudirman sudah tidak bisa dibantahkan lagi. Jenderal Sudirman walaupun pernah menderita tuberkulosis, ia tetap memimpin perang gerilya tanpa memikirkan kondisi kesehatan pribadinya. Dan yang ketiga, ada disiplin dan tanggung jawab. Sedari kecil, Jenderal Sudirman sudah menerapkan rasa disiplin dan tanggung jawab sehingga untuk membagikannya ke masyarakat itu sangat mudah. Baik, untuk nilai teladan yang selanjutnya yaitu keteguhan dan konsistensi. Walaupun menghadapi banyak sekali tantangan besar, tetapi beliau tetap konsisten dan juga teguh dalam pendiriannya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nilai selanjutnya yaitu kerendahan hati. Walaupun Jenderal Sudirman memiliki jabatan yang tinggi, tetapi beliau tetap rendah hati dan tidak sombong kepada para pengikutnya atau pasukannya. Selanjutnya yaitu keteladanan dalam memimpin. Jenderal Sudirman merupakan sosok yang memberikan contoh nyata kepada pasukannya. Beliau tidak hanya memerintah dari belakang, tapi beliau juga langsung turun ke lapangan demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, di drama ini kita mengambil dua sifat Jenderal Sudirman, yaitu taat beribadah dan pantang menyerah. Nah, untuk taat beribadah, Jenderal Sudirman adalah orang yang sangat taat beribadah. Dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenderal Sudirman tidak pernah lupa untuk sholat sebagai kewajibannya sebagai umat muslim, dan walaupun dalam kondisi perang. Nah, Jenderal Sudirman ini mencerminkan keimanan dan ketakwaannya sebagai fondasi dalam hidupnya. Nah, dan untuk taat beribadah ini di dalam drama ini tercermin dalam Zahra dan teman-temannya yang langsung sholat ketika azan berkumandang, dan ketika Zahra ini berdoa untuk dilancarkan segala urusannya.
dari sifat-sifat yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, terus apa yang harus kita lakukan? Dengan mengetahui sifat-sifat tersebut, tentunya kita harus mengimplementasikannya di kehidupan nyata. Apalagi kita sebagai mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, tentunya kita harus membuat Jenderal Sudirman ini sebagai pedoman kita untuk kedepannya. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.